Presiden terpilih Joko Widodo menanggapi santai pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo yang menyatakan akan menjagal pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Menurut Jokowi, ia telah dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat sehingga ada kekuatan rakyat yang akan mendukungnya. Terlebih, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial, sehingga presiden memiliki posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Jokowi juga mengingatkan pasca Pilpres, semangat yang dibangun hendaknya semangat untuk sama-sama membangun dan memperbaiki bangsa, bukan untuk saling menjatuhkan. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo dalam wawancaranya bersama media asing mengungkapkan niat pihaknya untuk menghambat pemerintahan Jokowi JK. Adik Prabowo Subianto ini menyindir kasus korupsi pembelian bus Transjakarta buatan Tiongkok saat Jokowi masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebutkan akan menggunakan kekuatan untuk menginvestigasi dan menghambat pemerintahan Jokowi JK. Sistem kita ini sistem apa? Sistem presidensial kan? Iya kan? Yang pertama itu kamu harus ngerti. Kemudian yang kedua, semangat kita mestinya setelah Pilpres selesai, semangatnya semuanya harus sama untuk memperbaiki negara ini, membenahi negara ini, mensejahterakan rakyat kita, semuanya harus semangatnya ke situ. Tidak ada semangat jega-menjega, nggak ada. Mestinya udah nggak ada. Nanti tarungnya 5 tahun lagi, tarung lagi, nggak apa-apa. Ayo semangat jega-menjega. Pikir saya nggak ngerti pikiran seperti apa kalau semangatnya jega-menjega. Ini untuk rakyat loh, untuk bangsa, untuk negara. Ini bukan kepentingan Jokowi juga. Kemenangan koalisi pendukung Prabowo yang menguasai komposisi pimpinan di DPR dan MPR ternyata belum memuaskan adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan hendak menghambat pemerintahan Jokowi JK. Setelah mengendalikan mayoritas kursi di parlemen, langkah koalisi pendukung Prabowo selanjutnya ialah menggagalkan pemerintahan Jokowi JK. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo yang dikutip dari 2 media asing, The Wall Street dan Reuters. Hasim bahkan akan menggunakan penegak hukum di Indonesia untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang dituduhkan pada Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, pernyataan kontroversial Hasim itu langsung mendapat bantahan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon. Menurut Fadli, pernyataan adik Prabowo tersebut bersifat pribadi. Itu pendapat pribadinya Pak Hasim, berarti bukan dari KMP ya? Iya. Saya kira, dan setiap orang kan berhak untuk berpendapat. Jadi bukan mau menjegal semua program, tidak. Kalau program yang bagus pasti kita dukung. Gitu ya. Kalau saya tegaskan sekali lagi, program-program pemerintah yang bagus pasti kita dukung. Yang pro rakyat apalagi, yang misalnya pro petani, ya, pro nelayan, pro buruh, gitu ya, kita pasti akan dukung. Meski demikian, publik diminta untuk tidak khawatir. Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asidiki menilai segala ancaman yang diarahkan kepada pemerintahan Jokowi JK kelak justru baik untuk proses demokrasi jangka panjang. Anggap mencemaskan sekarang ini, justru ada hikmahnya. Ada kemungkinan, tapi kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, maksud tidak Iya, karena tidak bisa hanya pendapat satu orang menentukan perjalanan bangsa kita, kan nggak bisa begitu. Paket pimpinan MPR dan DPR yang kini disapu bersih oleh koalisi Prabowo memang membuka celah untuk menghambat pelantikan Jokowi JK yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang. Setidaknya ada 3 celah yang bisa dimainkan oleh koalisi pendukung Prabowo untuk menggagalkan pelantikan Jokowi JK. Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan pelantikan Jokowi JK akan berjalan lancar. Tim Liputan, Metro TV. Ya, apakah pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo tersebut yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini merupakan konfirmasi bahwa akan ada upaya untuk menghambat pemerintahan Jokowi JK terutama setelah dikuasainya parlemen. Kita akan membahasnya kali ini dengan Ariza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Pak Tamrin Amal Tamagola, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Pak. Ya, kemudian ada Pak Widodo Eka Cahyana, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, Pak Widodo. Baik, kita akan mulai perbincangan ini dengan menghadirkan dulu atau kita lihat bersama-sama dulu apa yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Lebih lengkapnya berikut ini.
Ini bentuk ini. Tahan dulu, yang tadi terakhir kita lihat bersama, mungkin bisa dimunculkan lagi, nanti tahan dulu. Ada kalimat sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kita akan menginvestigasi dengan seluruh kekuatan dan juga akan menghambat, to obstruct. Nah, yang ini ingin kita tanyakan, ini apa maksudnya sebenarnya Bang Riza? Kalau sebelumnya kita sudah menakar bagaimana berdialog, bagaimana menakar hubungan eksekutif legislatif, setelah muncul statement seperti ini, akhirnya publik jadi curiga lagi. Jangan-jangan memang benar ada untuk upaya untuk menghambat ini. Yang pertama perlu saya jelaskan di forum yang baik ini bahwa tidak pernah dari pihak kami ya, Gerindra atau Koalisi Merah Putih berpikir apalagi bertindak untuk menjegal pemerintahan Jokowi JK. Ya. Kita kebetulan memang mendapat kesempatan untuk mimpin di DPR dan MPR ya. Melalui proses yang cukup panjang, justru itu satu niat yang baik dalam rangka check and balance. Ya. Yang selama ini citra lembaga tersebut cukup negatif dan juga dianggap bagian dari pemerintah atau stempel pemerintah. Itu tadi ada terakhir tadi disebutkan bahwa akan itu dikatakan kepada Reuters ini, we will use our power to investigate and to obstruct. Ini yang dikatakan kepada Reuters di jadi soal kita memang ingin menjadi oposisi yang aktif karena memang tugas parlemen adalah ada 3 kan, legislasi, budgeting dan pengawasan ya. Yang selama ini kita ingin bisa berbuat lebih banyak tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan diartikan bahwa oposisi aktif atau the parlemen aktif dianggap ingin menjegal, tidak ada pikiran sejauh itu ya. Saya kira itu pikiran itu kutipan kalimatnya adalah to obstruct, to investigate dan jadi obstruct. Maksudnya begini, menghalangi, menghambat. Ya. Jadi pengertian menghambat itu bukan menghambat dalam arti jalannya pemerintah. Justru kita ingin kebijakan-kebijakan Jokowi JK adalah pro rakyat, pro kerakyatan ya, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, tentu kami ingin membantu pemerintahan ini agar kembali kepada realnya, yaitu mengontrol dan mengoreksi. Saya kira tidak lebih dari itu. Jadi jangan diartikan terlalu berlebihan ya. Baik. Kalau niatnya memang begitu, kenapa tidak disampaikan seperti yang disampaikan Bung Riza saja, kan itu jelas tadi kalau disampaikan begitu. Saya kira selama ini kan kita menjelaskan semua, mulai dari Pak Prabowo, Pak RB, Pak Amin, semua dalam forum-forum terbuka, termasuk Pak Hasim. Sebetulnya kalau kita tahu ya, Pak Hasim itu orang yang sangat baik, sangat bijaksana. Cuma Pak Hasim memang bukan politician ya. Jadi bahasanya sangat lebih tegas, lebih lugas. Sehingga kalau orang tidak mengerti diartikan lain. Tapi tidak, justru Pak Hasim itu orang yang sangat baik dan bijaksana. Dan dia bukan tipe yang menyerang, apalagi menjegal. Bukan tipe seperti itu. Bukan tipe seperti itu ya. Iya, Pak Hasim bukan seperti itu. Jadi cuma ada persepsi yang salah, saya kira. Saya kira tidak seperti itu. Pak Tamrin melihatnya seperti apa, Pak Tamrin? Apakah ini mengkonfirmasi dugaan-dugaan sebelumnya, karena ketika saat pemilihan MPR, DPR juga ramai, publik khawatir begitu kan, ada upaya yang berlebihan dari 3 fungsi sebenarnya dari parlemen itu, tapi setelah itu kemudian dijawab tidak akan ada itu. Lalu muncul yang terakhir seperti ini, ada statement atau yang dikutip oleh Reuters gitu loh. Iya. Nah, kira-kira menurut Anda seperti apa? Publik agak dibingungkan ya oleh berbagai pernyataan yang kadang-kadang sangat berseberangan gitu. Ada beberapa tokoh pentolan dari Koalisi Merah Putih yang membuat pernyataan yang sebenarnya tidak bersahabat gitu. Nah, tapi ada juga pernyataan semalam saya dengar dari Pak Martin Huta Barat, sekarang saya dengar dari Bang Rizal ini pernyataan yang nadanya lain gitu. Jadi saya pikir barangkali ada masalah koordinasi dan komunikasi di dalam Koalisi Merah Putih sendiri, atau khususnya di Partai Gerindra, sehingga tidak ada seorang juru bicara yang bisa mewakili benar-benar suara itu gitu. Nah, saya pikir itu perlu dibenahi. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya apa reaksi dari Jokowi JK dan koalisi pendukungnya terhadap pernyataan-pernyataan seperti itu. Kalau yang saya baca dari pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, itu dia bilang bahwa dia akan tetap kokoh dengan prinsip tidak bagi-bagi uang dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan, tapi dia bersahabat
karena ini semua ini rakyatnya, karena dia sudah terpilih sebagai presiden. Jadi saya kira yang paling penting adalah apa reaksi dari Jokowi dan JK terhadap ini. Mereka tenang. Mereka cool. Mereka tidak akan terpengaruh, dan memang itu yang paling bagus, karena yang paling bagus adalah bagaimana mencurahkan pikiran, tenaga, dan sumber daya untuk program-program yang sebenarnya bagus yang sudah dicanangkan oleh Jokowi JK ini. Jadi saya kira kalau saya anjurkan ke masyarakat jangan terlalu terganggu dengan berbagai statement seperti ini. Barangkali mungkin dia maksudkan untuk konsumsi pembaca luar negeri dalam bahasa Inggris, dan kemudian dia menggunakan kata. Tapi saya kira saya juga setuju dengan. Jadi menurut Anda ini hanya slip of tongue atau apa? Enggak, saya pernah diundang makan sama Pak Hasim di kantornya, dan kita ngobrol lama sekali untuk satu diskusi di UI. Saya juga punya kesan itu bahwa dia orangnya sangat lembut dan dia orangnya sangat hati-hati gitu, ya agak jauh berbeda dengan Prabowo. Tapi kalau kita ingat juga tidak hanya statement yang di situ, ada di dalam statement itu juga yang menyebutkan ada seperti mengungkit begitu ketika pemenangan, ada kekecewaan pemenangan dalam pilkada saat itu. Nah ini yang juga ada diungkit di situ. Artinya ada motif kecewa, motif marah sebenarnya. Iya, tapi juga bisa dibaca begini. Itu Jokowi itu saking bersihnya sampai orang tuh mencari-cari. Itu masalahnya. Jadi saking bersihnya itu jadi orang bingung, ini apalagi kira-kira yang bisa, nggak ada. Nah tapi saya kira kalau dari sebagian besar dari koalisi Merah Putih dan juga dari Gerindra punya semangat untuk bersatu dan kita bersahabat untuk Indonesia yang lebih baik, saya kira nggak masalah. Oke, baik, nanti saya akan ke Pak Widodo, tapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama pemirsa di Prime Time News. Baik, sekarang saya ingin pendapat dari Pak Widodo. Silakan Pak Widodo, bagaimana Anda melihat apa yang diungkapkan oleh seorang Hasim Joyohadikusumo ke media asing terkait akan menghambat pemerintahan Jokowi ini? Jadi saya kira yang pertama, Pak, ini kan sebetulnya upaya bagaimana merekonfirmasi pernyataan Pak Hasim. Dan saya kira tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya Pak Hasim juga memberikan konfirmasi atas pemberitaan di media sosial itu. Kalau memang itikadnya memang semata-mata kita ini pihak koalisi Prabowo itu menguasai posisi di parlemen, DPR maupun MPR semata-mata untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Di lain pihak posisi koalisi Pak Jokowi ada di pemerintahan. Jadi kita kembalikan pada motivasinya, dan saya kira momentum yang ingin seluruh rakyat Indonesia akan melihat. Sebetulnya bagaimana sih jadi ini Pak Hasim harus muncul untuk mengklarifikasi? Ya, saya kira itu perlu. Tidak cukup saya kira itu Pak Riza, tidak cukup karena harus kita akui para tokoh-tokoh di partai ini kan kadang-kadang ini bukan bahasa partai. Mereka tidak mewakili merepresentasi partai. Jadi itu bersifat personal. Tetapi karena ini memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo misalnya, saya kira langkah yang baik bagi Pak Hasim. Dan jabatan strukturnya wakil ketua Dewan Pembina kan ya? Iya. Jika memang itikadnya itu memang semuanya kita fokuskan, ini kita persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi apakah memang bisa sesederhana itu Pak Tamrin? Saya ingin bertanya ke Pak Tamrin lagi. Apakah memang bisa sederhana itu diartikan ada kata-kata banyak, tidak hanya satu kata menghambat atau akan menginvestigasi, tapi juga ada kalimat yang mengatakan ada harga yang harus dibayar Jokowi. Apakah memang itu bisa diterima secara polos? Mungkin ini maksudnya bukan itu. Apakah bisa seperti itu saja? Iya, kalau sebenarnya kan kalau kita menghadapi hal dalam politik ini, saya kira kita harus lihat beberapa sumbu secara bertingkat. Yang pertama itu adalah sumbu koalisi. Nah, apakah ada satu suara yang bulat bahwa memang mau mencegal, mau menghalangi, mau mengganggu pengangkatan Polri, Kapolri ke Panglima TNI dan sebagainya. Itu satu. Kemudian dari koalisi ini kita pecah ke partai-partai, sumbu partai di Gerindra. Saya dengar itu suara sangat dari Sabang sampai Merauke gitu. Ada yang bilang akan bersahabat, tapi ada juga yang bilang mau mencegal. Jadi tadi saya tekankan Gerindra harus punya satu juru bicara yang dikasih wewenang. Kalau nggak dikacau nih. Nah kemudian yang ketiga baru pada sumbu pribadi-pribadi. Nah saya kira
walaupun dia wakil ketua umum ya. Wakil ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina itu di atas kan. Yang sebenarnya eksekutif dari partai kan di ketua umum dan wakil ketua umum gitu dari partai. Sehingga kalau ketua umum, wakil ketua umum dan sekjen berbicara, itu suara parpol. Jadi saya kira barangkali ini yang penting adalah Pak Hasim. Maksudnya ini berarti artinya apapun yang dimohonkan Pak Hasim tidak terlalu penting sebenarnya tentang sikap ini. Saya kira bukan satu-satunya suara yang memberi warna kepada keseluruhan sikap dari Gerindra ataupun koalisi Merah Putih. Kalau dibaca terlalu luas sebagai suara dari seluruh Gerindra dan suara dari koalisi Merah Putih, nah itu saya kira berbahaya. Tapi saya kira Jokowi JK tidak akan membaca begitu. Mereka sangat cool. Mereka kukuh dengan prinsip, tidak bagi-bagi uang, tidak bagi-bagi kekuasaan. Tapi mereka Anda menemukan bagaimana reaksi Jokowi JK maksudnya. Nah, itu lebih penting lagi. Karena mereka yang nanti akan itu, sehingga Pak Hasim kalau memang mengatakan begitu ya klarifikasilah cepat-cepat gitu. Klarifikasi cepat-cepat. Kira-kira Pak Hasim akan memberikan klarifikasi ini kira-kira. Pak Hasim orang yang terbuka dan kita semua tahu kok akan melakukan itu. Iya, jadi karakter Pak Hasim ya, orang yang pernah kenal seperti Pak Tamrin kan sudah kenal, biar lembut, baik ya, sangat cermat, teliti, dan dia kan lama di luar negeri, bukan orang yang pembohong, apalagi penipu. Dia orang yang sangat bersih, yang punya wibawa. Saya kira nggak ada yang salah dari kalimatnya. Cuma kita jangan menyalahkan arti apa yang disampaikan. Justru Pak Hasim orang yang ingin bagaimana ke depan ini 5 tahun ini menjadi penting agenda besar bangsa ini. Kita ingin Pak Jokowi berhasil memimpin bangsa dan kami yang itu mindset Pak Jokowi atau Bang Riza ini kira-kira? Ini mindset partai dong. Kita koalisi Merah Putih mendukung semua kebijakan pemerintahan ke depan yang pro rakyat. Dan kami di parlemen akan mengawal. Kita akan buktikan. Selama ini kan yang terjadi justru sebaliknya. Mohon maaf kalau boleh saya setback ke belakang. Dulu kita dibilang akan money politik pilpres. Ternyata enggak. Mohon maaf di sebelah lakukan. Kita akan chaos kalau kalah di pilpres. Ternyata tidak. Malah di sebelah mohon maaf udah ngancem-ngancem akan menurunkan sekian. Kemudian lagi Jokowi nanti akan dihambat mundur dari DKI. Ternyata tidak. Jadi terlalu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang berlebihan, sehingga mengadu domba. Jadi jangan para elit ini jangan diadu domba, ya. Justru kita merujukkan, mendekatkan. Saya justru khawatir para elit yang mengadu domba rakyat ini. Ya justru itu yang kami sampaikan. Jangan memberikan statement pemberitaan yang tidak berdasar. Hari ini statementnya Pak Hasim loh, bukan bukan gini, Bang Rijal. Bukan soal Pak Hasim. Maksud selama ini kan pemberitaannya negatif terhadap Prabowo, terhadap Gerindra, KMP, semua negatif. Ternyata tapi kan Pak tidak. Rijal begini, termasuk pimpinan MPR kemarin kan bagus. Saya ada di dalam, ikut dalam rapat-rapat Mas Rijal begini. Pribadi Pak Hasim yang lembut, santun dan sebagainya itu satu hal. Tapi pernyataan yang tertulis di dalam teks, di dalam media itu hal yang sudah pernyataan itu bukan diasumsikan kan karena ada karakter begini berita kadang-kadang apa yang dikatakan diterjemahkan dalam tulisan, tapi ini kutipan langsung. Artinya potongan, kalau di televisi itu potongan langsung, ini kutipan. Jadi saya kira memang Pak Hasim harus klarifikasi. Ya tadi kan saya sudah jelaskan. Apa sih kalimat yang itu disebut menghambat? Pengertian yang dimaksud adalah kami ingin mendukung kebijakan Jokowi pro rakyat. Kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, kami bukan hanya menghambat, kami akan mengkoreksi, mengkritik dan meluruskan. Itu komitmen kami. Tapi kalau pro rakyat, kami di depan. Pak Prabowo bilang, saya akan ada di garda terdepan untuk membela pemerintah kalau pro rakyat. Itu sering disampaikan. Itu bagus. Dalam forum-forum kaitannya menginvestigasi kasus-kasus yang juga terkait soal dengan Jokowi. Ini kan satu kalimat yang tersambung loh itu. Jadi kan begini, kan kita yang mohon maaf ya, kita tidak bermaksud mengecilkan lembaga lain di luar KPK. Namun kenyataannya sejak lama hingga hari ini kan belum bisa memberikan wujud yang positif lah ya. Jadi kan kasus Transjakarta ini kan ada di Kejaksaan. Pertanyaannya kan sederhana, apakah berani Jaksa Agung dan aparatnya yang ditunjuk oleh Presiden menginvestigasi, apalagi memanggil, apalagi melakukan langkah-langkah lebih lanjut? Apakah berani? Ini kan pertanyaan. Tapi statementnya kami akan dengan segala kekuatan menginvestigasi hal ini dan akan menghambat. Nah, kaitannya dengan itu kemudian itu sangat bernada ancaman. Bukan. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Emang kita punya kewenangan apa? Kami bukan pemerintah. Yang bisa melakukan itu kan justru sebaliknya. Siapa yang berkuasa? Kasus Surya Darmali umpamanya. Kita sebaliknya. Kok
di KPK selama ini selalu dari bawah baru ke atas. Ini tuh langsung dari atas dicomot menjelang Pilpres. Ini kan pertanyaan. Tapi oke lah, kita percaya dengan KPK, lembaga yang luar biasa. Kita bersyukur punya KPK, dan komitmen Prabowo dalam Pilpres visi misinya akan memperkuat KPK agar Indonesia bersih. Itu komitmen Pak Prabowo, komitmen Merah Putih. Ke depan kita yang ada di parlemen akan memperkuat KPK. Kalau Bang Riza tadi mempertanyakan itu, saya sebenarnya juga mempertanyakan punya kewenangan apa. Ini yang harus kita tanyakan ke Pak Hasim sebenarnya. Gitu nanti ke Pak Widodo lagi, tapi kita harus kembali break. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan sistem presidensial yang berlaku di Indonesia saat ini membuatnya optimistis pemerintahan baru bisa berjalan baik walau parlemen dikuasai oleh pihak oposisi. Jokowi juga yakin akan meraup dukungan rakyat karena program-program yang diusungnya memang untuk rakyat. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan tidak mempermasalahkan posisi pimpinan di DPR dan MPR yang dikuasai oleh kubu koalisi pendukung Prabowo. Jokowi yakin program dan produk undang-undang yang pro-rakyat harusnya akan didukung oleh parlemen, apalagi rakyat juga ikut memantau prosesnya. Kalau untuk kepentingan negara, untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, semua yang berkaitan dengan undang-undang, kalau mau dirubah, tetapi untuk kepentingan itu nggak masalah. Asal jangan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, asal jangan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Yang paling penting itu aja. Pak Jokowi, apanya? Nanti rakyat yang melihat. Oleh sebab itu semuanya harus melihat. Pak Jokowi. Dukungan rakyat akan menjadi modal Jokowi untuk menggelontorkan sejumlah programnya. Pengamat politik Philips Vermonte melihat adanya realitas bahwa pimpinan DPR dikuasai oleh kubu koalisi Prabowo bukanlah sebuah masalah yang perlu untuk dikhawatirkan. Dalam konteks demokrasi sebetulnya tidak ada masalah. Sepanjang semua aktor politik, baik yang di eksekutif, yaitu nanti Pak Jokowi dan juga mungkin PDIP yang akan berkuasa, maupun mereka yang di legislatif, bahwa tujuannya adalah bukan untuk menghambat atau tidak mendukung Pak Jokowi memerintah selama 5 tahun, karena kita harus ingat negara ini adalah negara yang menganut sistem presidensial yang menganut prinsip fixed term bagi seorang presiden. Dalam konteks kita adalah 5 tahun yang itu tidak bisa dihentikan di tengah jalan secara norma politiknya. Dengan sistem presidensial yang dianut saat ini, Jokowi sebagai presiden nantinya juga bisa menolak dan membatalkan undang-undang yang disetujui oleh DPR jika memang dirasa merugikan rakyat. Tentang upaya pemakzulan terhadap Jokowi sebagai presiden juga tidaklah mudah, karena terlebih dahulu harus ada bukti pelanggaran undang-undang. Kuatnya posisi presiden dalam sistem presidensial terbukti di seluruh dunia. Sekitar 70% presiden di negara-negara dengan sistem presidensial, termasuk di Amerika Serikat, yang tidak didukung oleh mayoritas parlemen, namun mereka tetap sukses menjalankan programnya. Tim Liputan Metro TV. Puan tua. Dewan Muslim Buya Syafi'i Ma'arif mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir melihat kondisi yang terjadi. Dan berikut pernyataan selengkapnya Buya Syafi'i Ma'arif. Suasana lebih brutal ya, lebih brutal di sana. Nampak sih balas dendam. Kalau di MPR, walaupun kalah, tapi tidak apa-apa. Politik itu memang tidak boleh kaku. Ya. Oke, kalau misalnya memang ada upaya pencegahan itu dampaknya ke... Tidak akan terjadi. Tidak usah pakai apa, tidak usah terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi itu. Oh, ini kan rakyat di belakang ini, kalau terjadi itu sebenarnya rakyatnya akan bertindak, bisa percaya dari saya ya. Tidak akan terjadi. Ini dipilih rakyat kok, 70 juta rakyat milih, tidak main-main ya. Jadi apa pesan untuk masyarakat nih? Masyarakat supaya tenang aja. Harus lebih dewasa nih masyarakat ya. Yang paling tidak dewasa Senayan itu. Paling tidak dewasa Senayan DPR ya. Baik, saya ke Pak Widodo sekarang. Pak Widodo, kalau Anda melihat memang ini Pak Riza tadi sudah memberikan klarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Hasim begitu ya dalam pernyataannya di media asing dalam bentuk kutipan. Tapi belum lega rasanya kalau memang Pak Hasim sendiri yang mengklarifikasi. Tapi
kalau memang itu nantinya memang seperti itu, ada upaya menghambat, ada dan lain sebagainya. Kita tunggu saya Pak Hasim ini mengklarifikasi ya. Lalu kira-kira seperti apa sih gambaran pemerintahan Jokowi JK ke depan ini, di mana parlemennya sudah dibangun seperti itu, di MPR-nya juga dikuasai. Lalu kalau kita melihat ada soal investigasi dikaitkan dengan kasus-kasus yang diduga dikaitkan dengan Joko Widodo. Nah, apakah ini kemudian arahnya memang membangun seperti itu, infrastrukturnya di MPR ada, arahnya seperti impeachment begitu? Apakah jauh nggak sih, atau masih sangat jauh, atau seperti apa sih menurut Anda? Iya, kalau kita bicara dari standpoint kita, dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, rasanya memang sangat susah. Karena memang posisi Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita itu memang meletakkan kekuasaan itu ada pada eksekutif, pada presiden posisi itu. Ada beberapa kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar kita. Itu yang pertama itu adalah kekuasaan untuk memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, dari apa ketentuan pasal 4 bahwa presiden memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan itu nanti dapat diderivasi beberapa kewenangan, Mas Indra. Yang pertama misalnya kewenangan itu di bidang kamtib, administrasi, pelayanan publik, pelayanan umum, kesejahteraan, dan sebagainya. Kekuasaan yang kedua itu adalah kekuasaan perundang-undangan, untuk membentuk perundang-undangan. Kekuasaan ini saya kira sama seperti posisi kekuasaan DPR. Oke, itu kalau bicara soal kekuasaan presiden dalam sistem presidensial begitu. Tapi kalau arahnya misalnya apakah jauh kira-kira ada arah ke impeach segala macam? Untuk ke impeach saya kira juga sepanjang pemerintahan Jokowi itu benar-benar pro rakyat, pro konstitusi pasal 7A. Jangan sampai melakukan pelanggaran hukum. Saya kira para pendukung Presiden Jokowi JK juga pasti akan juga tentu akan menentang jika posisinya kemudian melanggar ketentuan pasal 7A, melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, dan lain-lain. Saya kira itu jauh sekali, saya melihat jauh sekali. Nah, posisinya yang penting sekarang adalah nggak mungkin ya, Bang Riza ya? Saya kira nggak mungkin, jauh dari itu karena ada beberapa fase seperti itu. Yang penting sekarang saya mencatat apa yang disampaikan oleh Bang Riza menyangkut posisi oposisi aktif. Tidak cukup oposisi aktif ini, tetapi oposisi aktif yang konstruktif. Konstruktif ya? Kalau hanya oposisi aktif ini untuk apa? Aktif ini untuk menjegal, untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan, untuk kepentingan elit-elit politiknya saja, atau ini untuk kepentingan? Itu masih menimbulkan penafsiran yang. Tapi ini harus konstruktif. Konstruktif ini untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu konteksnya. Jadi Bang Riza tidak ada memang ya, kita ini minta kepastian dari Bang Riza, tidak ada niatan untuk yang tadi menginvestigasi dengan seluruh kekuatan, kemudian arahnya ke sana, tidak ya? Jadi tadi kan saya jelaskan, kita mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, itu sudah pasti, sering disampaikan oleh petinggi-petinggi KMP, apalagi Bapak Prabowo. Kemudian kedua juga, kita oposisi aktif yang dimaksud Pak Hasim adalah kita berada di depan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tadi kan sampaikan, yang pro rakyat, tentu itu konstruktif, yang mensejahterakan rakyat. Kemudian lagi tadi soal investigasi, soal investigasi itu artinya begini, kita ingin ada keadilan ke depan ya. Jangan lagi kalau orang sudah jadi pejabat, kemudian petugas atau aparat hukum tidak berani menyentuh. Ini sudah tidak zamannya lagi, gitu ya. Kita berhasil ya, tidak bermaksud menyalahkan Pak Budiono. KPK berani kok manggil Wapres, kan begitu. Bahkan mau manggil Megawati dan sebagainya, itu kan satu keberanian. Nah pertanyaannya, berani nggak Jaksa Agung memanggil Pak Jokowi? Karena kasus ini kan orang yang memang ada hubungan. Maksudnya mendorong segala kekuatan ini dorong ke sana terus nanti ya, atau bagaimana? Ya nggak perlu, saya kira kan masyarakat akan lihat, akan berjalan apa adanya. Kita tidak perlu berlebihan menyikapi ini, apalagi dianggap impeachment. Nggak ada lah itu menjegal-jegal impeachment. Aturan undang-undangnya jelas, ketentuannya jelas. Jadi apa yang dikatakan Pak Hasim dan media asing semua itu, semua yang membacanya itu salah mempersepsikan ya intinya ya? Bukan salah mempersepsikan. Kita jangan salah menangkap apa yang dimaksudkan begitu.
Tadi kan saya bilang. Nah, itu tadi malam pertanyaan saya. Salah menangkapnya begitu ya Bang Rizal? Ya saya kira Pak Hasim tidak begitu, bermaksudnya begitu. Justru beliau ingin mendukung kebijakan yang pro rakyat dan kita ingin ada keadilan di sini, kejaksaan ya. Kenapa? Malah dibilang katanya akan nanti kata Panglima TNI, Kapolri. Lo semua orang tahu kok Dubes, Panglima, Kapolri yang menunjuk pemerintah. Apa peran parlemen di situ? Kan nggak ada. Ada paling peran kan Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi juga salah Mas. Dari 9 itu 3 dari parlemen, 3 dari Mahkamah Agung, bahkan 3 dari pemerintah. Itu artinya 6-3. Jadi posisinya pemerintah jauh lebih tinggi. Bagaimana Pak? Ya, jadi saya pikir kalau memang begitu Pak Hasim mau bikin investigasi dengan biayanya sendiri, dengan kekuatan sendiri, silakan. Tapi kemudian dikumpulkan dan itu dilaporkan ke KPK, diserahkan ke KPK, gitu. Bagusnya begitu. Nah, kalau tentang keterlibatan Jokowi di dalam kasus Transjakarta, itu Jaksa Agung yang sekarang itu kan sudah membuat pernyataan bahwa Jokowi sama sekali tidak tersangkut. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita berhenti sampai di sana. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dengan asumsi masih akan ada upaya untuk menghambat pemerintahan Jokowi JK ke depan, tapi Jokowi menanggapi cool. Kita juga menantikan apa nanti kata Pak Hasim, benar gak seperti maksudnya seperti itu. Saya tanyakan dulu, jika memang ada asumsinya seperti itu Pak Tamrin, bagaimana menurut Anda kira-kira situasi masyarakat, situasi rakyat kita yang kita tahu saat pemilihan presiden tentu memilih atau memenangkan Joko Widodo begitu. Nah, apa yang akan terjadi, gejolak apa yang akan terjadi kalau memang itu kalau saya pikir barangkali kita harus menyampaikan kepada publik bahwa Jokowi JK itu sangat kukuh di dalam prinsipnya tentang tidak bagi-bagi uang dan tidak bagi-bagi kekuasaan. Dan mereka waktu hari Minggu yang lalu kita sebelum sidang MPR kita ketemu dengan dia, itu Pak Jokowi bilang bahwa saya sudah terbiasa memerintah sebagai pemerintah minoritas. Jadi saya tidak takut, saya tidak khawatir, kita bisa melakukan sesuatu. Sama saja tidak pemerintahan minoritas di tingkat provinsi dan kota? Iya. Sama saja nggak itu? Kemudian dengan pemerintahan yang artinya nasional sekarang ini? Saya kira pada prinsipnya itu kan sama sistemnya sama. Sistemnya sama. Saya kira. Perimbangan kekuasaan eksekutif. Ada posisi impeachment juga di daerah. Saya kira posisinya sama. Ya, jadi sama sekali sistemnya dia tidak khawatir. memang yang kita. Malah dia minta supaya menenangkan masyarakat bahwa tidak akan terjadi apa-apa, bahwa saya akan tetap dilantik, gitu udah jelas gitu. Zulkifli juga udah bilang. Kemudian dia juga mempunyai program-program. Nah, tapi ini Bang Rizal, ini kalau rakyat melihat ya, pada satu sisi di panggung Senayan itu politisi-politisi manuver dengan berbagai macam cara yang membuat rakyat capek gitu dan sudah muak gitu. Tapi pada saat yang lain Jokowi dengan belusukannya itu dibawa mendekati rakyat. Itu saya kira kalau dalam proses panjang ke 2019 itu mempunyai dampak yang dahsyat terhadap koalisi Merah Putih. Karena rakyat bisa lihat yang orang Jawa bilang sing beci ke titi, sing olo ke toro. Itu akan jelas sekali. Ya, justru itu yang sering disampaikan Bapak Prabowo kepada kami kader-kader ya. Jadi kebenaran itu akan kelihatan dan kesalahan akan kelihatan. Jadi kalau ngelihat di parlemen kemarin kan kelihatan. Di DPR gaduh tuh siapa yang bikin gaduh yang ke depan, dan sekarang bukan dari koalisi Merah Putih. Kemudian pertanyaan sebaliknya ingin saya jawab pada malam ini, kenapa MPR jadi smooth, rapi? Karena kami tidak membuat gaduh. Jadi kita rapat itu mundur dari hari Senin itu permintaan teman-teman PDI PCS karena menghormati. Gaduhnya bukan karena cepopong itu. Bukan, maksudnya pindah ke hari Senin itu karena menghormati Lebaran Kurban, padahal bisa dilaksanakan Kamis atau Jumat, kita mengalah kan. Jadi mundurnya pimpinan itu karena permintaan teman-teman PDI PCS. Kita Kemudian kenapa sampai sore sampai malam itu ada perbedaan persepsi tentang DPD dan sebagainya. Tapi karena akhirnya di situ P3 ke sana kan kita posisi kalah 65. Kami ikhlas, intinya tidak membuat kegaduhan itu. Tidak membuat kegaduhan dan buktinya di parlemen lancar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Apakah ada janji kemudian di parlemen benar-benar hanya akan menerapkan 3 fungsinya tadi, tidak sampai overacting kemudian akhirnya justru membuat gaduh ya. Nanti kita akan membahasnya. Nanti kita akan membahasnya lagi. Tetap bersama kami di Prime Time. Baik.
Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News sebagai penutupnya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang mengklarifikasi mengenai Pak Hasim, kita tunggu Pak Hasim nanti akan mengatakan seperti apa. Tetapi yang sekarang adalah ketika berbicara legislatif tidak akan berlebihan menggunakan 3 fungsinya tadi, 3 kewenangannya tadi, tapi yang pasti adalah mengawal bagaimana pemerintahan berjalan dengan efektif. Tetapi ini belum lega sebenarnya menurut masyarakat. Benar nggak ini sudah nggak ada permusuhan? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pak Prabowo nanti akan mengucapkan selamat dulu kepada Jokowi? Itu yang mendasar dulu itu kira-kira. Jadi begini, yang harus kita pahami sebagai masyarakat bangsa adalah anggota DPR itu kan representasi dari rakyat karena dipilih oleh rakyat. Kemudian mereka itu kan nanti kembali akan dipilih lagi bagi yang mencalonkan. Atau paling tidak partai berkepentingan untuk mendapat dukungan dan simpati rakyat. Itu poin penting. Jadi artinya anggota DPR juga partai politik manapun akan berusaha mewujudkan apa yang menjadi kehendak, harapan dan keinginan masyarakat banyak. Untuk memunculkan terasnya terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Bang Riza ini, saya yakin akan bisa dipercaya dengan sepenuhnya kalau kemudian memang diyakinkan dulu tidak ada lagi sebenarnya aura pertarungan ini ketika Pak Prabowo mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita setback ke belakang, ya kan, semua dugaan-dugaan negatif kepada Bapak Prabowo, pada Gerindra, tidak ada yang betul. Sampai hari ini di mana-mana nggak ada yang betul. Kapan kira-kira Bang Reza ucapan itu disampaikan? Ya saya kira itu pelantikan nggak ada masalah. Itu kan masalah waktu saja. Momentum pelantikan kira-kira? Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan berteman, bersahabat. Dan semua orang tahu Bapak Prabowo dan Pak Hasim yang mendukung Bapak Jokowi menjadi gubernur. Kan jelas itu. Bahkan ikut membantu membiayai, mohon maaf kan. Jadi kita nggak ini. Ketika Ibu Mega menolak justru kita berusaha. Tapi kira-kira ucapan selamat itu akan ada. Oh ya pasti. Pasti akan ada ya. Oke, kira-kira kalau Pak Tamrin melihatnya seperti apa? Perlu nggak ide? Atau ini hanya ucapan selamat nggak perlu? Sebenarnya demi untuk kepentingan citra Prabowo sendiri, sebagai seorang jenderal yang kesatria dan sportif, sebaiknya dia lebih baik sebelum pelantikan dia kasih selamat. Karena itu Jokowi menangkan di Pilpres yang udah lalu, itu mestinya kan cepat-cepat. Untuk akar rumputnya juga perlu ya. Disampaikan juga. Oh ya, itu ini demi citra Prabowo sendiri. Saya kira lebih baik dia cepat-cepat kasih selamat. Tapi sebenarnya itu juga nggak terlalu dirisaukan oleh Pak Jokowi. Nggak terlalu dirisaukan. Enggak, ini untuk akar rumput masyarakat bahwa tidak ada lagi sebenarnya pertarungan pasca Pilpres yang ada adalah. Iya, tapi saya kira Mas Indra, persoalannya kan bukan antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Persoalannya ini adalah rakyat melihat bagaimana posisi mereka partai-partai berkuasa di parlemen ini mampu untuk mengakomodir itu. Ini ada satu agenda ke depan, pemilihan pimpinan komisi. Jangan-jangan ini disikat habis juga. Nah ini persoalannya, publik harus diyakinkan ini. Dengan cara apa? Salah satu diantaranya ucapan selamat Pak Prabowo. Dan itu ciri negarawan. Itu dan ciri juga negarawan. Ciri negarawan. Jangan juga ditambah dengan manuver yang rasional dari koalisi Merah Putih, bahwa jangan juga tambah-tambah itu jumlah komisi di DPR. Kalau ada 3 orang Menko, masing-masing itu 9 komisi kan udah cukup itu. Baik, nanti kalau soal komisi ini nanti kita bahas di laptop yang lainnya. Karena waktu sudah habis. Ya, tadi kan saya jelaskan bagaimana Bapak Prabowo kan sangat negarawan, bijaksana. Selama ini apa yang dituduhkan tidak betul. Bahkan yang terjadi artinya kita akan menunggu dan yakinkan bahwa Bapak Prabowo, Gerindra, koalisi Merah Putih akan mendukung pemerintah selama pemerintah mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa. Kita ingin mengoreksi, mengkritisi untuk kepentingan bangsa ke depan. Tapi sportivitas Prabowo harus. Banyak orang yang sangat sportif. Bang Riza, Pak Tamrin, dan juga Pak Widodo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bapak-Bapak. Dan saat lagi Prime Time News akan kembali hadir, tentu saja setelah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat berikut ini.